Saya waktu kecil aja nggak percaya. Allah macam apa? Katanya Maha Adil. Ternyata begitu saya sudah besar, sudah sadar, saya tidak mau lagi dengan katanya, saya mencari sebenarnya gimana sih konsep qada dan qadar itu. Ternyata ketemulah ilmunya. Kata Allah, aku bergantung sangkaan hambaku. Kalau kamu berpikir sulit, hidupmu akan sulit. Kalau kamu berpikir mudah, hidupmu akan mudah. Kamu berpikir uangmu sedikit. Kamu berpikir hidup penuh perjuangan, hidupmu penuh perjuangan. Ternyata semua kreatornya adalah kita sendiri. Allah itu menentukannya bukan membagi-bagi rezeki ini sedikit ini banyak. Dia menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Tetapi dia memberi bergantung pada pikiran kita, perasaan kita, usaha kita. Kalau begitu kan masuk di otak kita. Adil kan Allah. Betul nggak? Coba. Orang lain masih tidur, kamu sudah bangun. Orang lain sudah pada tidur, kamu masih bangun. Ya beda dong rezekimu. Orang lain sekolah, kamu enggak. Orang lain ikut pelatihan-pelatihan tentang pemberdayaan diri, kamu enggak. Setelah itu tiba-tiba nyalahin Allah. Ini sudah takdir, rezeki saya segini dari Allah. Masa iya? Coba. Percaya enggak kalau Allah itu suka mengazab? Percaya enggak Allah suka mengutuk? Percaya enggak Allah ngasih musibah? Kan itu katanya. Sedangkan di Quran Allah mengatakan segala musibah itu lahir dari karya tanganmu sendiri. Tapi kita sering bilang seolah-olah musibah itu dari Allah. Tuh. Kalau kita percaya musibah dari Allah, kamu akan dapat musibah terus. Sama dengan orang percaya kalau sakit dari Allah enggak sembuh-sembuh. Padahal di Quran tidak ada Allah sumber penyakit, yang ada Allah sumber kesehatan. Fa iza maridtu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Yang saya baca di Quran begitu. Allah itu sumber kesehatan. Sakit itu karena ketiadaan sehat. Dan kenapa sakit? Tanya dirimu sendiri. Apa yang kamu makan? Bagaimana pola hidupmu? Ya, coba. Ini sedang pada puasa ya. Ya puasa menahan lapar maksud saya. Ya itu juga bagus. Daripada yang tidak. Karena sudah dibuktikan oleh Profesor Yoshinori Ohsumi. Itu adalah pemenang hadiah Nobel yang temuannya tentang autopagi, autolisis. Autopagi, autolisis ya. Atau autopagisom. Jadi kalau kita makan tadi jam 4 sahur. Itu setelah makan itu kita tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Berhenti tuh. Lumayan tuh sampai jam 12. Semua makanan yang dimasukkan ke perut tadi jam 4 itu dituntaskan oleh tubuh kita. Karena ternyata tubuh kita itu menyelesaikan satu jenis makanan itu perlu waktu 8 jam. Itu temuan Profesor Yoshinori Ohsumi, orang Jepang pemenang hadiah Nobel. Gaul dikit ya. Gaul dikit. Ini baru cerita puasa dalam aspek fisik ya. Aspek jasmani. Saya belum bicara puasa dalam aspek ruhani. Karena puasa bukan bahasa Arab. Puasa bahasa Pali. Dari kata upavasa. Nah itu harus dikupas itu. Kalau mau ngerti isinya. Tapi topik kita bukan yang itu hari ini. Ini nyerempet-nyerempet aja dulu sedikit. Nah jam 12 stop tuh. Makanan sudah selesai. Makanya tubuh ini nganggur. Nah saat itu sel-sel dalam tubuh kita lapar. Akibatnya ya sel-sel yang lapar itu akan menjadi sapu raksasa. Yang disebut dengan autopagisom. Dia akan memakan sel-sel mati. Sampai jam 6 sore. Kan lumayan kan? Sehingga orang kalau melaksanakan puasa yang menahan lapar ini, lumayan itu ya, akan mengalami regenerasi sel secara medis. Ya tidak mungkin ada perintah yang sembarangan dari agama dan semua itu bagus. Makanya bukan hanya kita yang menjalankan puasa menahan lapar, di agama lain pun banyak yang melaksanakan yang sama, cuman waktunya aja tidak diberitahukan kepada kita. Banyak saya punya teman-teman yang melakukan itu, yang berbeda keyakinan dengan kita. Puasa yang itu, karena itu bagus. Bahkan ada yang namanya intermittent fasting. Bahkan puasanya diperpanjang. Jadi hampir 18 jam. Itu. Makanya tubuhnya mengalami regenerasi sel. Bagus.
Nah ketika makanan dikurangi, apalagi yang dikurangi adalah glukosa, apa yang terjadi? Cadangan-cadangan lemak dalam tubuh itu dikirim ke hati. Nah oleh hati cadangan itu diproses menjadi zat kimia namanya keton. Nah keton itu adalah zat kimia yang dibutuhkan buat otak kita supaya otak kita mengalami kecerdasan. Kecerdasan otak kita itu tertahan oleh keton. Pernah dengar itu? Ya pernah di sini kan sekarang. Karena kita itu kadang-kadang menjalankan puasa yang menahan lapar aja tidak mau tahu sebetulnya alasannya apa. Apalagi kalau puasa dalam konteks spiritual. Nah itu yang disebut dengan upavasa. Itu yang disebut dengan saum. Makanya saum itu definisinya ya berbuka dan berjumpa dengan Tuhan. Itu dalam diskusi. Liso ini farhatani, farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liko irobi. Ada dua kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, dua jumpa dengan Tuhan. Berbuka apa yang menyebabkan kita jumpa dengan Tuhan? Jelas bukan makan candil. Makanya segerakan berbuka, namanya takjil. Takjil itu bukan candil, bukan kolak. Ini takjil jadi judul makanan. Takjil itu segerakan. Segerakan apa? Kalau kita masih tertutup, segerakan berbuka. Supaya hidupmu jadi benar, gitu. Kalau sudah berbuka, tahan. Menahan, namanya imsak. Ini karena masalah kita adalah percaya pada katanya. Tidak mau mencari yang nyatanya. Betul nggak? Betul apa tidak? Percaya pada hari kiamat. Kan kiamat bahasa Arab. Kiamat itu kata qiyam. Dari kata qiyam itu apa artinya? Kan bangun, qiyamul lail, bangun tengah malam. Loh kok kiamat jadi hancurnya alam semesta? Itu simbolik. Untuk mengalami kebangkitan rohani harus ada yang dihancurkan. Apa? Kehancuran jasmani. Coba perhatikan. Bapak Ibu yang ngaji ke sini. Ini kan mantan-mantan yang sudah mengalami kehancuran. Betul nggak? Bisnis hancur dulu. Betul nggak? Tubuh sakit dulu. Keluarga berantakan dulu. Betul nggak? Iya. Setelah itu kemudian mengalami kebangkitan kesadaran. Memangnya untuk kebangkitan rohani itu harus mengalami kehancuran jasmani. Lalu kenapa kiamat diartikan sebagai hancurnya alam semesta? Alam semesta ini luas, hadirin. Ini di galaksi Bima Sakti aja yang kayak bumi kayak kita, planet kayak kita, jumlahnya ada 250 miliar. Itu planet yang kayak bumi ini di satu galaksi, sedangkan galaksi itu miliaran. Yang disebut dengan hancurnya alam semesta itu yang mana? Bumi ini hanya debu kecil yang terapung-apung di semesta. Kalau bumi ini hilang, tidak mempengaruhi yang lain, saking banyaknya planet. Apalagi yang hilang kalian, gak direken. Kalau bumi ini hilang, konstelasi astronomi tidak akan berubah. Nih saya kasih tahu, belajar sedikit ya. Bumi kita ini gedenya cuma sejuta dari matahari yang kita saksikan. Matahari yang kita saksikan itu besarnya 1.000.000 kali bumi loh. Dan yang lebih besar lagi dari matahari itu jumlahnya miliaran. Lebih besar dari matahari itu miliaran kali, jumlahnya pun miliaran lagi. Kan kita ini selama ini kurang pengetahuan. Dikiranya dunia teh ngan ieu we, bumi dan matahari. Ada bulan kadang-kadang nongol, kadang cuman gitu kan di otak kita. Ya Allah. Makanya kalau ujian sarjana fisika, saya pengujinya, saya suka ngetes mahasiswa. Udah semester 8, udah mau dinobatkan jadi sarjana. Coba kamu ke depan. Pegang kapur. Coba gambar bintang. Ini mahasiswa semester 8 mau sarjana nih. Begitu disuruh gambar bintang, persis kayak gambar bintang waktu TK. Saya bilang kamu 4 tahun lagi kayaknya harus. Kan harusnya bintang tuh bulat. Atau kalian juga baru sadar sekarang? Ya Allah, tayu, iya. Ya ilmu katanya semua, jangan-jangan. Aduh. Saya harus ngajarnya dari mana yang model kayak gini coba. Disuruh gambar bintang, mahasiswa, sarjana, kayak di TK bintang kayak gitu. Aduh,
Harusnya kan bulat bintang itu. Yang gambar gini itu katanya, yang nyatanya kan bulat. Saking jauhnya itu bintang, maka datang ke bumi, kelap-kelip, digambar di bumi jadi kelap-kelip. Kan nyatanya bulat. Ini yang ketawa kencang juga, jangan-jangan kalian juga tahunya bintang tuh begitu, ya Allah. Ini saya belum naik-naik dari judul. Ini masih ada yang penasaran di sini ya. Bayangkan. Padahal kelap-kelip itu saking jauhnya. Cahaya itu bisa berjalan dengan kecepatan 300 juta meter per detik. Cahaya itu berjalannya 300 juta meter loh per detik. Bayangkan betapa jauhnya jarak dari matahari itu bintang. Contoh bintang itu matahari. Cuman yang matahari ini dekat ke bumi. Hangat. Kalian bisa moyan. Moyan unggal isuk. Kalau di kampung saya namanya MUI. Moyan unggal isuk. Di kampung saya. Kalau mau ke mana? MUI. Nah, kemana? Moyan unggal isuk, cari vitamin D. Ya di matahari ini kita bisa moyan. Karena deket. Nah yang kayak matahari itu saking jauhnya, ke bumi aja cuman kelap-kelip. Gitu enggak? Saking jauhnya. Betapa tak terbatasnya alam semesta. Bumi yang ini, yang kita diami ini, ya Allah. Hanya debu kecil yang terapung-apung di semesta raya. Jadi kalau kita mengatakan kiamat hancurnya alam semesta, pahami lebih dalam lagi, yang mana yang hancur. Dan tidak pernah ada di Quran mengatakan Allah Maha Penghancur, yang ada Allah Maha Pencipta. Jadi kiamat itu apa? Memang kiamat itu hakikatnya kebangkitan rohani. Dan semua orang yang akan mengalami kebangkitan rohani pasti akan mengalami kebangkrutan dulu jasmani. Gak ada pejabat ngaji. Nanti kalau udah pensiun. Geus teu kapake deui kakara sadar bade maut. Betul gak? Gak ada. Di tempat gini gak ada. Orang yang sedang dunianya luar biasa mabok. Gak ada. Saya bukan mengatakan kalian yang kesini semuanya begitu ya. Tapi ya insya Allah lah 95% begitu. Saya dulu kalau di Bali ya ikut meditasi kan suka wawancara. Ya begitu wawancara, ibu dari mana? Nah, udah mulai air matanya satu tetes dulu. Gitu. Baru tanya gitu aja. Dari mana? Nah nanti air mata yang sebelah kiri juga datang lagi. Baru mulai cerita. Sebenarnya udah mulai curhat. Iya. Saya tanya lagi ibu yang lain. Ya rata-rata di kelas meditasi, di kelas healing, itu orang-orang yang sudah terluka. Rata-rata sih, bukan berarti yang ngaji di tempat saya ini terluka semua. Ya, enggak terluka, cuma bolong aja. Paham ya? Nah, jadi itulah bedanya katanya dan nyatanya. Yuk kita sekarang buka dulu sedikit rahasianya. Setuju nggak dengan saya? Katanya belum tentu benar. Setuju nggak? Setuju nggak? Katanya belum tentu benar. Setuju nggak? Setuju nggak? Oke. Tapi kalian percaya? Asal kata medsos, asal kata TikTok, apalagi kata orang yang bajunya pakai ini itu, pakai dandan itu ini gitu, makin dandannya serem, makin percaya. Orang kayak saya gak pakai peci, gak dipercaya. Pada saya itu sedang mengajarkan sebetulnya gak pakai peci ini. Supaya apa? Supaya pikiran kita tidak tercover. Cover itu bahasa artinya kafir. Maka saya gak pakai cover. Supaya tidak kafir. Saya sebetulnya ingin mengajarkan bahwa keterbukaan pikiran itu adalah simbol. Karena kalau kita tidak terbuka pemikiran, kita tidak akan bisa mendengarkan orang lain. Makanya saya begini itu ada alasan. Kenapa saya begini? Ya saya ingin mencerminkan bahwa saya ini adalah manusia bebas yang terbuka. Terbuka, makanya tidak ada tutupnya. Jadi yang tahu alasan saya dandan kayak gini, ya saya sendiri. Anda tidak boleh menilai saya. Coba kalau saya bagi-bagi beras, saya panggil Kompas TV, RCTI, Indosiar, biar meliput
Kalau saya hari ini sedang bagi beras, ria apa tidak saya? Ria apa tidak? Kalian ngaji dari dulu kayak gini hasilnya. Gak nanya sama saya langsung bilang saya ria. Harusnya nanya dulu sama saya, apa alasan saya memanggil kameramen? Alasan saya, kalau kita punya kekayaan, yuk kita bagikan. Lihat kebahagiaan pada orang-orang yang menerima. Memberi bukan memberi orang lain, tapi memberi adalah memberi diri sendiri. Itu niat saya. Loh kalian bilang saya ria? Ini ngaji di mana? Itu ngaji katanya tuh hasilnya kayak gini. Gampang menilai orang. Lah yang tahu saya pengen diliput kan cuma saya. Ini kebiasaan memasuki dimensi orang lain yang kita sendiri tidak tahu. Ini lebih payah lagi. Kita dengar katanya si A itu begini, percaya nggak? Kalian suka percaya? Gak kenal gak apa tiba-tiba membenci orang itu. Ada pegawai saya bilang sama saya, padahal udah lama 2 tahun kerja sama saya, digaji sama saya. Bahkan kalau gak masuk itu, karena saya mikir kalau dia kerja dapat uang, kalau gak kerja dapat uang. Gak masuk pun saya gaji. Asal gak masuknya cuma sehari, kalau 2 tahun ya gak digaji. Dia itu pengen keluar kerjanya dengan saya. Padahal dia juga belum punya pekerjaan yang lain. Cuman dengar katanya saya ini sesat. Coba urusannya apa coba? Dia itu memang ya pegawai saya, tapi dia nggak kenal saya kan? Kenalnya saya yang punya rumah ini sedang membangun itu aja. Nggak kenal siapa saya. Cuman katanya saya ini penyebar ajaran sesat. Langsung mau berhenti. Ya saya bilang udah aja berhenti kamu. Nanti takut dapat uangnya uang sesat. Ini kan kebodohan tuh udah merasuk kemana-mana. Segitu baiknya, bukan saya yang dikatakan baik. Bahkan saat dia tidak kerja pun saya bayar. Dia sudah tertutup penglihatannya. Udah tidak bisa melihat kebaikan orang. Dia hanya melihat katanya. Dia sudah tidak melihat lagi nyatanya. Ada satu peristiwa nih di negeri antah berantah ini. Jadi ada masjid terus ada listrik. Nah ternyata listrik dari masjid itu pada disalurkan ke rumah-rumah tuh. Rumah-rumah. Makanya ketua DKM-nya bingung. Nyalain masjid lampu masjid itu cuman malam aja, tapi bayar listriknya mahal. Ternyata yang rumah-rumah sekitarnya itu pada ngambil dari masjid. Lumayan kan, gratis. Dibayarkan umat. Bahkan ada yang jualan lagi. Ada yang buka bengkel lagi. Itu ngambil dari situ. Saya perhatikan, ini di negeri sana. Saya perhatikan orang-orangnya jadi imam. Kalau bicara, Masya Allah. Wah, gitu. Kayak gitulah model-modelnya. Tapi nyuri listrik. Bingung saya. Saya cuma bingung Allahnya di mana gitu. Tapi kalau menghujat orang lain, luar biasa. Ini bukan di dunia ini ya, sekali lagi. Di negeri antah berantah. Ini katanya. Ulangi, katanya belum tentu benar, setuju? Oke, nyatanya pasti benar. Setuju? Yuk sekarang mau katanya, mau nyatanya? Cari. Buktikan. Masa Allah yang maha pengasih, maha penyayang, katanya suka menghukum. Katanya suka mengazab. Allah yang katanya, itu Allah versi yang bicara. Bukan nyatanya. Setuju gak dengan saya? Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nyatanya tidak pernah menghukum. Tidak pernah mengazab. Tidak pernah murka. Allah hanya mengingatkan kita supaya kita lebih baik aja. Kalau dia menegur kita itu karena begitu besar cintanya.
Kalau mengingatkan kita itu kan begitu besar cintanya. Jangan dipahami itu sebagai hukuman. Azab apalagi, kutukan. Masa iya? Yang suka menghukum, mengazab dan mengutuk kan kalian. Siapa? Siapa? Kalian. Ya. Bukan kita, kalian. Coba, kalau orang baik sama kita, kita baik sama orang. Kalau orang tidak baik sama kita, kita tidak baik. Yang begitu siapa? Lah, Allah disifati seperti itu, seperti sifatmu. Enggak kebangetan gitu. Betul enggak? Oke, makanya belajar. Sampai menemukan nyatanya. Makanya iman itu kata orang bijak. Percaya pada apa yang belum terlihat sampai dia bisa melihat yang dia percayai. Jadi artinya bolehlah katanya sementara waktu, tapi harus sampai pada nyatanya. Ternyata yang mengejutkan nanti, begitu sampai di nyatanya, apa yang katanya itu berbeda dengan nyatanya. Pernah enggak? Orang dikata-katain begini begitu, padahal kita belum kenal. Setelah kenal, yang dikatakan orang ternyata jauh berbeda dengan nyatanya pada orang itu. Pernah enggak? Pernah ngalamin begitu? Nah, itu aja harusnya sudah membuktikan bahwa kita jangan percaya katanya. Lanjut. Katanya apa kata orang? Nyatanya sudah membuktikan sendiri. Yuk sekarang tanya, iman kita apa kata orang atau sudah membuktikan sendiri? Kalau hari ini masih apa kata orang, kan belum tentu benar. Yang belum tentu benar dipercaya, itu namanya judi. Katanya tidak bisa dipercaya, nyatanya langsung percaya. Setuju? Oke. Katanya adalah cerita atau dongeng yang belum dialami. Nyatanya itu pengalaman yang sudah dialami. Makanya saya bilang tadi, belajar itu ada learning to know, ada learning to do, maka learning to be. Nah kalau kita belajar hanya sekedar untuk tahu apa kata yang mengatakan, tidak mau learning to do, tidak mau melakukan, tidak akan learning to be, kita tidak akan menjadi siapa-siapa. Lanjut dulu. Katanya adalah learning to know, nyatanya adalah learning to do. Ini mereference kepada ada satu kata-kata bijak yang mengatakan malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Hati-hati ya. Kalau kita paham apa katanya, itu bukan paham. Paham itu harus mengalami sendiri dan mengalami langsung. Yuk sekarang kita lihat. Banyak gak di Al-Quran perintah kul, banyak gak? Banyak. Surah terakhir, 3 surah terakhir semuanya diawali dengan kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Semua kul. Kira-kira Bapak Ibu bisa gak menjawab pertanyaan saya? Kenapa di penghujung Quran surah-surah terakhir Tuhan berfirman pakai kul? Kul itu artinya apa? Katakan. Siapa yang boleh mengatakan? Yang katanya, yang sudah mengalami nyatanya. Jadi kesimpulannya, orang yang baru katanya tidak berhak untuk berkata lagi. Ulangi ya. Orang yang baru katanya tidak berhak untuk berkata lagi. Karena kalau dia berkata, dia masuk dalam rantai kebohongan. Jadi siapa yang boleh berbicara? Yang sudah sampai pada nyatanya. Makanya kalau belum sampai pada nyatanya, stop, jangan bicara. Setuju? Oke. Jadi Allah saja di Quran, kul. Itu kata-kata kul, perintah kul itu hanya bagi mereka yang sudah mengalami, merasakan, memahami langsung sebagai sebuah pengalaman spiritual. Luar biasa ya. Banyak gak orang yang katanya
mengatakan lagi. Banyak. Padahal yang katanya tidak boleh mengatakan lagi. Kalau dia mengatakan lagi, dia masuk dalam rantai kebohongan. Harusnya dia mengatakan yang sudah dia alami. Makanya di Quran dikatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya, tidak mengalaminya, tidak merasakannya, tidak membuktikannya. Itu Quran. Itu eksplisit loh di Quran. Bahwa kul itu hanya milik mereka yang sudah sampai pada nyatanya. Bukan baru katanya. Nih, kalian ditanya sama anak cucu. Ayah, bunda, nanti kalau kita dikubur gimana ya? Apa yang mau dikatakan sama anak cucu? Oh nanti nak, kalau dikubur kita akan ditanya. Sama malaikat pakai bahasa Arab. Bingung gak anak kita? Anak kita nanya lagi, loh kalau yang meninggalnya orang Amerika? Mau jawab gimana kalian? Kalau saya ditanya begitu, kan ayah belum mati nah? Kalau saya gitu. Saya gak mau mengatakan yang belum saya alami. Kira-kira mau pilih jawaban siapa? Jawaban saya atau jawaban yang tadi? Ya saya kan belum mati. Udah aja gitu dulu untuk anak. Daripada menyambungkan katanya terus menerus. Betul nggak? Yang kita sendiri belum mengalami. Nah kecuali sudah tahu alamatnya. Oh nak, yang namanya kuburan itu sebetulnya hakikatnya adalah tubuh kita. Mandrobuka itu pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, itu sebetulnya terjadi di tubuh kita pada saat kita masih hidup. Siapa yang terkubur? Jiwa kita. Karena jiwa berasal dari Tuhan, maka jiwa harus mengenal Tuhan. Ketika jiwa belum mengenal Tuhan, jiwa pasti ingin mengenal Tuhan. Maka jiwa bertanya siapa Tuhanku? Boleh kalau udah sampai situ. Tapi itu pun baru katanya kalau belum membuktikan. Tapi jawabannya agak lumayan lah dibanding yang tadi. Oke, katanya masih mungkin bohong. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Karena tergantung yang menyampaikannya kan. Tapi nyatanya pasti benar. Kenapa? Kalau yang menyampaikan sudah mengalami. Kita tidak akan bisa memahami katanya. Tapi kita bisa memahami nyatanya. Sebagai pengalaman sendiri. Setuju? Oke. Ingin dapat pemahaman Bapak Ibu? Ingin? Berarti harus apa? Ngalami. Makanya coba habis surat Al-Fatihah. Berikutnya apa? Alif, Lam, Mim. Kalau saya ditanya sama anak-anak spiritual saya. Ayah, Alif, Lam, Mim artinya apa? Supaya enggak pusing ngejelasin ke mereka. A, La, Mi. Gitu aja. Gitu aja saya jawabannya. Biar mikir. Ya kan? Saya ditanya, Alif, Lam, Mim artinya apa? Udah. A, La, Mi, sendiri. Begitu aja. Nanti juga akan tahu. Akan tahu. Karena saya juga sama guru-guru saya dibilangnya begitu. Ya, ternyata guru-guru bijak itu tidak pernah mengajarkan apa kata orang. Tetapi dia mengajarkan gimana orang yang bertanya mengalami pengalaman seperti yang beliau alami. Makanya disitulah guru-guru bijak bukan mengajarkan ilmu, tapi mengajarkan metode untuk dapat ilmu. Sampai sini mengerti? Ini baru judulnya aja. Yuk sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Bapak Ibu, ini ada Quran surat Yunus ayat 66. Ala innallahi man fis samawati wa man fil ardi. Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang di langit dan di bumi. Ya. Jadi semua yang di langit, yang di bumi kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi suraqa'a. Dan orang yang menyeru selain Allah tidaklah mengikuti. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka dan mereka hanyalah menduga-duga. Oke.
Dan orang yang menyeru selain Allah tidaklah mengikuti, kata Allah. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka. Dan mereka hanyalah menduga-duga. Jujur ya, jujur. Kita selama ini mengikuti sesuatu itu karena kita tahu itu kebenaran atau hanya sebatas zon atau prasangka. Jujur ya, kebanyakan hanya prasangka. Sedangkan yang namanya prasangka, kata Allah, mereka hanyalah menduga-duga. Menduga-duga itu artinya meraba-raba kan? Meraba-raba. Nah kalau seperti ini iman kita, bagaimana mau mendudukan iman kita pada tingkat yang lebih tinggi yang namanya isbatul yakin. Iman itu ada 4 tingkatan. Ada ilmu yakin. Jadi iman harus batas ilmu. Ada ainul yakin. Dia sudah menggunakan ain, sudah menggunakan penglihatan. Ada iman yang ketiga, hakul yakin. Sudah membuktikan. Dan yang terakhir adalah isbatul yakin. Isbat itu artinya kukuh, kokoh, teguh. Sudah tidak tergoyahkan lagi. Nah kan kita ingin mencapai tingkatan iman yang keempat itu, isbatul yakin. Dan tidak mungkin isbatul yakin dicapai dengan katanya. Isbatul yakin hanya bisa dicapai dengan nyatanya. Tidak mungkin dicapai dengan mengikuti prasangka. Tidak mungkin dicapai dengan menduga-duga. Setuju sampai sini? Oke. Kita lanjutkan. Ini Quran surat Tur ayat 47, surat ke-52. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Ingat ya. Untuk orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Kira-kira ngerti nggak Bapak Ibu maksud ayat ini? Gini. Zalim artinya apa sih? Zalim artinya apa? Hah? Menganiaya. Nah, itu katanya. Zalim itu zulum artinya gelap. Makanya kan hijrah itu minaz zulumati ilan nur. Zalim itu gelap. Nur itu artinya terang. Jadi sesungguhnya untuk orang-orang yang gelap ada azab selain daripada itu. Perhatikan saya. Ketika kita tinggal dalam kegelapan, pasti kita akan mendapatkan akibat dari kegelapan itu. Yes? Itu baru akibat dari kegelapannya. Karena kita tinggal di tempat gelap, ada rantai yang mengikutinya. Salah persepsi, salah proyeksi, itu yang ngikutinya. Ngeri ya? Makanya kan dikatakan, dan sesungguhnya untuk orang-orang yang dalam kegelapan, ada azab. Satu dari kegelapannya, yang kedua dari selain kegelapan itu sendiri. Contoh lain. Bapak Ibu tinggal di tempat yang gelap. Gelap sekali. Kebetulan Bapak Ibu ini takut sama ular. Ya? Oke. Nah di tempat gelap itu kan sudah gelap. Di tempat gelap nyaman apa tidak? Tidak. Kenapa tidak nyaman di tempat gelap? Coba dipikirkan dulu sebelum menjawab. Kenapa tidak nyaman di tempat gelap? Jawabannya apa? Hah? Sieun. Parah ini ngaji udah bertahun-tahun. Kalian itu tidak nyaman di tempat gelap kalau pernah tahu terang. Paham ya? Gitu aja pusing. Kalau belum pernah tahu terang, ya nyaman-nyaman aja. Dulu belum pada PLN kalian nyaman aja. Setelah tahu terang, gak nyaman lagi di tempat gelap. Tahu ya? Oke, udah lanjutkan dulu. Ditanya gitu aja pusing. Orang-orang yang gelap, dia dapat azab. Satu dari kegelapannya sendiri, bukan dari Tuhan. Yang kedua, dapat yang selain daripada itu, ada ikutannya. Tadi, dia tidak nyaman di tempat gelap. Ya. Nah, ada ketakutan yang ada di otaknya. Misalnya takut ular.
Kebetulan di tempat gelap itu ada tambang. Ya, ada tambang. Nah ketika ada tambang, dia kan panik. Dia kira itu ular, padahal hanya pikirannya. Nah ikutan dari gelap tuh begitu. Selain daripada itu. Kebetulan karena dia panik, dia lari kan. Ketika lari, tambangnya keinjak sama dia. Dikiranya ya dikejar ular. Betul nggak? Jatuh nggak dia? Nah, apakah dia jatuh sama gelap atau jatuh karena takut ular? Nah, dua-duanya. Kan sebetulnya dia menyangka ular karena gelap. Itu azab yang pertama. Nah azab ikutannya apa? Itu adalah ikutan-ikutan dari gelap itu sendiri. Paham ya? Nah itu bahayanya gelap Bapak Ibu. Makanya saya sering katakan kalau kita ada di tempat gelap itu pasti salah proyeksi, salah persepsi, salah interpretasi. Ternyata kalimat saya itu terlalu tinggi, terlalu akademis. Makanya hari ini dibuka lebih dalam sedikit. Kebetulan ayatnya bilang, dan sesungguhnya untuk orang-orang yang gelap ada azab. Satu azab dari gelapnya itu sendiri. Yang kedua, selain daripada itu ada tambahannya gitu. Hebat ya Quran? Hebat gak Quran? Hebat. Kapan tahu hebatnya Quran? Ya lumayan lah ya. Nah ini ada ayatnya nih selanjutnya. Walakinna aksarohum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Yuk sekarang lihat saya semua. Contoh kegelapan Bapak Ibu. Ketakutan itu kegelapan. Kita takut sesuatu. Padahal yang kita takuti itu, faktanya itu tidak menakutkan setakut pikiran kita. Makanya takut itu selalu ada dalam imajinasi. Makanya saya sering mengatakan banyak manusia yang menderita karena ketakutan akan imajinasinya. Bukan ketakutan akan nyatanya. Karena kadang-kadang pikiran ini suka berdrama, mengarang. Ya, suka membuat cerita sedemikian sehingga ceritanya menjadi serem. Itulah pikiran yang tidak terkendali. Lihat saya semuanya. Kalau pikiran takut, pikiran itu energi loh. Berarti dia sedang memancarkan frekuensi takut. Berarti yang sedang ditarik oleh pikiran apa? Segala hal yang menakutkan. Makanya lihat ya, orang yang takut selalu akan diikuti oleh segala hal yang menakutkan. Itu hukum alam. Dan itu yang namanya hukum tarik menarik. Itulah ikutannya. Jadi kalau ada kegelapan dalam diri kita, akan ada yang ngikut lebih banyak lagi. Efek-efek buruk dari kegelapan itu sendiri. Makanya jangan tinggal di tempat gelap. Hadirin, tubuh ini bagi yang tahu, ini adalah pusat semesta. Bagi yang tahu, di sini ada matahari rohani, di sini ada bulan purnama, di sini ada jutaan bintang. Dan kita bisa menyaksikannya di langit terdekat kita bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu, tubuh ini semata-mata hanya kegelapan semata. Makanya sekarang mulai banyak perbincangan. Setelah diketemukan satu teori yang mengatakan bahwa tubuh manusia secara fisik ternyata adalah biofoton. Biofoton, bio itu berarti tubuh, foton itu berarti cahaya. Jadi tubuh secara fisik saja ternyata memancarkan radiasi cahaya. Apalagi secara spiritual bahwa manusia ini sebenarnya makhluk cahaya. Yang sedang diutus ke semesta untuk menjadi sumber cahaya bagi semesta. Manusia bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Tapi manusia adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Harusnya setiap manusia menjadi lilin kecil setidak-tidaknya di semesta ini. Kalau tidak bisa jadi mercusuar di atas bukit, jadi lilin kecil aja sudah mewah. Lilin kecil bisa menerangi 1000 lilin yang masih tertidur. Sudah gitu gak hidup kita? Belum. Ini belum terus dari tadi. Gak tahu kapan mau mulainya. Oke, sampai di sini tahu? Sadar ya? Bahaya gak kegelapan? Nah, salah satu faktor kegelapan itu adalah katanya. Katanya itu kegelapan. Karena katanya itu judi, tidak tahu yang sebenarnya. Tetapi lucunya kita sering percaya katanya.
Ada yang kirim sama saya resep. Ya. Masukkan aja katanya daun salam ke air mendidih. Masukkan juga daun sirsak. Masukkan juga sereh. Masukkan ketumbar. Masukkan jahe. Rebus sampai mendidih. Terus saya bilang, buat apa itu? Ya buat itu aja Pak, katanya. Kamu pernah ngerebus itu? Belum pernah Pak. Di TikTok Pak. Orang lain disuruh melakukan, kamu juga tidak melakukan, kebangetan. Bapak Ibu jujur ya, sering gak kita menyampaikan apa kata orang? Apa kata orang disampaikan? Sering? Oke, mulai sekarang, karena itu bukan nyatanya, kita harus menjadi pemutus rantainya. Saya putus di saya. Ini biasanya di WA nih. Ya. Asal ada berita apa, langsung masuk grup, langsung masuk sini, langsung masuk sini. Coba sekarang jadi pemutus rantai. Apalagi beritanya hoax, apalagi merugikan orang. Ketika Anda sudah menjadi satu pemutus rantai, lumayan, di titik itu dia putus. Tapi kalau Anda di situ jadi penyambung rantai, Anda tidak ada bedanya dengan yang lain. Paham sampai sini? Oke. Lanjut dulu. Ini Quran surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Salah satu prasangka apa? Katanya. Ya toh? Lalu kata Allah, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Inna ba'dadh-dhon ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Ini katanya semua kan? Betul nggak? Kadang-kadang kita itu suka menghabiskan waktu hanya mempergunjingkan yang katanya. Dan membicarakan keburukan orang itu pun katanya. Dan semua orang yang sedang membicarakan keburukan orang lain gara-gara dia tidak tahu apa yang sebenarnya dari orang itu. Paham? Suka nggak Bapak Ibu mencari-cari keburukan orang? Suka? Masih suka? Terus keburukanmu di mana? Orang yang suka mencari-cari keburukan orang itu orang yang menghabiskan seluruh waktunya untuk tidak bisa melihat keburukannya sendiri. Maka orang yang seperti ini hanya sombong merasa dirinya seolah-olah lebih baik dari orang lain.